Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 15 di bulan Mei ya, tahun 2023. Dan untuk mengawali ya, seperti biasa kita selalu mengingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, khususnya di tempat-tempat keramaian ya. Dan kita lihat langsung bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang terlihat ya dari data Coin Market Cap di sini. Untuk hari ini dibuka dalam keadaan yang masih hijau ya, meskipun tipis di 0,42%. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana dalam waktu 24 jam ini ya. Untuk Bitcoin masih mengalami penurunan, masih merah ya di 0,69%. Begitu juga dengan Ethereum, masih merah juga di 1%, kemudian BNB di 0,5% masih merah, SRP juga merah di 0,8%, Cardano ini masih hijau tapi tipis ya di 0,7, dan rata-rata kalau kita lihat di sini memang pergerakan dari altcoin ini tidak jauh berbeda ya dari Bitcoin. Rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1 rupiah aja guys. Kemudian kalau kita lihat untuk perkembangan dari harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat ya dari chart di sini guys. Untuk close candle kemarin ini hijau, tapi di pembukaan candle hari ini ada tekanan jual ya, seperti yang terlihat dari time frame daily di sini ya. Dan ini bisa diasumsikan bahwa para investor kayaknya ini masih menunggu ya, mau dibawa kemana untuk Bitcoin ini guys. Kalau kita lihat dalam 3 hari ini keadaannya masih sideways ya, di antara harga 26.700-an ya sampai di 27.000 guys. Nah, nanti untuk informasi hari ini ya, kita akan mencoba mencari tahu kira-kira bagaimana pandangan para analis ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini ke depannya guys. Seperti yang kita lansir dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini sempat ya mencapai di 27.200 dolar, tetapi analisis baru memperingatkan lebih banyak kerugian kemungkinannya guys. Jadi Bitcoin mungkin naik 7,5% sejak hari Jumat kemarin ya, tetapi pergerakan harga Bitcoin tidak memberi semua orang alasan ya untuk bersikap positif guys. Bitcoin berusaha memulihkan harga di 27.000 ya pada penutupan mingguan di 14 Mei kemarin karena volatilitas meningkat dalam beberapa jam. Harga Bitcoin naik lebih dari 7% dalam 2 hari ya. Dari data Cointelegraph, MarketsPro, dan TradingView menunjukkan Bitcoin USD melonjak ke harga 27.200 dolar ya di Bitstamp. Tertinggi dalam beberapa hari, kinerja tersebut mencerminkan kenaikan sekitar 7,5% ya dibandingkan posisi terendah lokal dari sesi perdagangan Wall Street terakhir minggu ini. Pergerakan yang kuat pada Bitcoin karena menyapu semua posisi terendah ya dalam pergerakan baru-baru ini dan menggiling kembali ke harga 27.200K. Ini kata pendiri dan juga CEO perusahaan perdagangan Aid yaitu Michael van de Poppe guys, yang merasa optimis ya. Katanya bersabarlah karena membalikkan harga 27.200K dolar adalah pemicu serius pertama untuk kelanjutan ke atas guys. Dalam hal ini dekat dengan level terendah sementara dan potensi level tertinggi baru di 36 sampai 42.000 dolar ya. Ini masih mungkin terjadi katanya guys. Perdagangan populer Den Crypto Trades ini mencatat ya bahwa sekarang ada potensi celah di pasar berjangka CME Bitcoin yang akan muncul pada pembukaan pada 15 Mei hari ini guys. Jika Bitcoin bertahan pada harga saat ini, maka akan terbuka dengan celah CME besok. Kesenjangan ini cenderung terisi dan terutama selama lingkungan yang berkisar, katanya kepada pengikut di Twitternya guys. Ada baiknya untuk mencatat bagaimana selama tren yang kuat yaitu naik dan turunnya ya, celah ini cenderung dibiarkan terbuka. Sebelumnya di akhir pekan ya, Cointelegraph melaporkan tentang nada untuk berhati-hati ya dalam adopsi oleh para pelaku pasar guys. Dengan Van de Poppe di antaranya mereka yang menuntut ya untuk mendapatkan kembali level bullish di sekitar 27.000 dolar sebelum mempertimbangkan posisi buy-nya. Sementara itu dalam pembaruan tentang kondisi buku pesanan di Binance saat ini guys ya, dan pemantauan indikator material sumber daya mencatat likuiditas bergerak bersama dengan likuiditas penawaran di 25.400 dolar yang menipis sekitar 17 juta dolar. Kenaikan harga Bitcoin menghadapi tantangan mingguan yang berat ya. Dan melihat ke arah penutupan mingguan itu sendiri, pedagang dan analis Reg Capital kurang positif ya terhadap prospek jangka pendek ini.
Dan dalam analisisnya pada hari itu, ia memperingatkan bahwa penutupan pada harga $27.550 atau di bawahnya ini akan menempatkan harga Bitcoin pada resiko kerugian lebih lanjut. Penutupan mingguan di bawah harga $27.550 memungkinkan akan mengeja lebih banyak penurunan untuk harga setelah gagal mendapatkan kembali di harga $28.000 sebagai support. Komentarnya pada grafik mingguan. Seperti yang terlihat ya dari chart di sini guys. Jadi intinya dari beberapa analis ini ada yang skeptis, ada pula yang optimis ya. Dan tentu saja kita sebagai pengikut ya ataupun crypto antusias mempunyai pemikiran kita sendiri ya. Apakah kita setuju dengan analis yang optimis atau kita setuju dengan analis yang mungkin kurang optimis guys, atau agak skeptis ya. Jadi terserah pada diri kita sendiri untuk menentukan ya arah dari Bitcoin ini mau dibawa kemana guys. Selain itu guys ya, dari penuturan para analis tersebut kita lansir dari harian The Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa ahli strategi untuk pendanaan ya sekitar $4,5 miliar ini memperingatkan penurunan suku bunga mendadak ya. Ini dapat menghancurkan dolar guys. Tapi efeknya akan meningkatkan Bitcoin dan juga emas. Jadi pakar makro Fidelity yaitu Jurrien Timmer mengatakan bahwa pivot the Fed kembali ke suku bunganya lebih rendah dapat memicu pasar bullish baru untuk emas dan Bitcoin. Timer menunjukkan kepada 162.000 follower di Twitternya ya, bahwa emas dan Bitcoin ini telah mengungguli hampir semua aset keuangan lainnya sepanjang tahun ini guys. Dia mengatakan bahwa skenario ekonomi dapat berkembang di mana pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk menurunkan suku bunga agar lebih mudah ya untuk mengatasi utangnya. Menurut Timer, pivot the Fed dapat melukai dolar ya dan mendorong Bitcoin serta logam mulia ini untuk naik harganya guys. Jika negara mengembangkan kebutuhan mendesak akan suku bunga yang lebih rendah untuk membayar stok utang yang sangat besar, hal itu bisa merusak otonomi Federal Reserve. Dalam skenario seperti itu, akan mudah untuk melihat dolar melemah dan suku bunga real ditekan sekali lagi. Hal ini akan memicu dua pendorong utama emas. Dan jika Bitcoin adalah sepupu dari emas beroktan tinggi, maka masuk akal jika Bitcoin akan ikut naik. Sejarah menunjukkan bahwa ketika beban utang menjadi berlebihan, utang tersebut perlu didevaluasi atau diimbangi ya dengan peningkatan PDB nominal atau produk domestik bruto. Tahun 1940-an adalah pelajaran sejarah yang berguna dalam hal ini. Suku bunga di bawah pasar mungkin sekali lagi menjadi buah yang paling rendah ya bagi para pembuat kebijakan di kedua sisi lorong yang ingin mempertahankan daya beli mereka di era atau biaya utang yang meningkat. Mungkin inilah yang dikatakan oleh emas dan Bitcoin kepada kita. Timmer juga mengatakan bahwa Federal Reserve secara historis sudah cukup ketat ya dalam hal kebijakan moneter. Namun, pakar makro ini percaya ya bahwa inflasi sudah mulai menurun yang menunjukkan pivot dari Federal Reserve mungkin sudah dekat guys. Jadi intinya ya, jika Federal Reserve ini sudah tidak menaikkan suku bunga lagi, maka ada kemungkinan aset-aset beresiko seperti halnya saham, kripto ini akan naik guys. Dan tentu saja emas ini juga akan mendapatkan imbasnya karena emas dianggap sebagai safe haven yang paling aman ya. Dan tentu saja efek untuk dolar itu sendiri akan turun guys. Jadi kita tunggu aja nanti keputusan dari The Fed ya, apakah akan menaikkan suku bunga lagi atau akan berhenti atau justru akan mengurangi suku bunga guys. Selain berita tersebut guys ya, dilansir juga dari The Daily Hodl, di mana di sini diinformasikan bahwa pendiri dari Glassnode ini mengatakan mereka yakin ya akan pergerakan Bitcoin yang eksplosif dan memprediksi jeda kenaikan suku bunga The Fed ini dalam sebulan ini guys. Jadi pencipta salah satu firma analisis on-chain teratas di dunia untuk kripto ya, ini percaya bahwa Bitcoin sedang bersiap-siap untuk melakukan pergerakan eksplosif ke arah atas guys. Ian Heppel dan juga Ian Element mengatakan bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan menembus di atas area resistensi utama ya di 30.000. Menurut para pendiri Glassnode, latar belakang makro mulai terlihat menguntungkan bagi kripto terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasarnya. $25.800 masih tetap menjadi kemungkinan seperti yang ditujukan oleh pasar option. Yakin dengan prospek jangka menengah kami sebesar $35.000 karena tekanan eksternal mereda. Harga pasar jeda dari Federal Reserve di bulan Juni
tidak ada penurunan suku bunga, dan optimal untuk menuju di $35.000 untuk musim panas. Untuk data dari DXY atau indeks dolar Amerika Serikat ini mengalami penurunan dan melintasi di bawah rata-rata pergerakan yang signifikan, yaitu pergerakan eksplosif ke depan. Pada saat artikel ini ditulis ya, Bitcoin diperdagangkan pada harga $26.889, naik hampir 2% ya dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, seorang analisis populer juga percaya bahwa koreksi Bitcoin kemungkinan besar sudah berakhir. Analisis pseudonym yaitu Blance yang dikenal di industri ini karena menyebut titik terendah Bitcoin di 2018, mengatakan bahwa Bitcoin telah memenuhi target penurunan dari gelombang korektif ABC. Blance juga mengatakannya kepada 222.900 follower Twitternya bahwa dia sekarang berbalik bullish ya pada Bitcoin, guys. Sebenarnya tidak mempermasalahkan Bitcoin di sini. Ini sudah cukup sesuai dengan yang saya inginkan di postingan awal. Di DXY atau indeks dolar Amerika Serikat sedikit mengkhawatirkan ya. Jadi saya belum yakin berapa lama saya akan bertahan. Tetapi grafik 4 jam itu terlihat cukup bagus, kata Blance. Akhir bulan lalu ketika Bitcoin diperdagangkan mendekati harga $30.000, Blance memperkirakan bahwa Bitcoin dapat menelusuri kembali di bawah harga $26.000 karena menunjukkan tanda-tanda awal dari pergerakan korektif ABC, guys. Jadi dari sentimen positif untuk interest rate Federal Reserve ya, didukung juga oleh optimisme dari salah satu analis yang cukup terkenal juga ya. Dan ini membuktikan bahwa Bitcoin sepertinya memang sedang menunggu ya untuk mengambil ancang-ancang untuk segera naik lagi, guys. Tapi tetap ya, kita sebagai crypto antusias juga harus memperhitungkan resikonya, karena kedepannya kita juga tidak tahu ada berita apa atau news apa yang kira-kira akan membuat harga Bitcoin ini justru akan turun lagi, dan kita pun juga tidak tahu ya apakah akan ada kejutan yang membuat Bitcoin ini naik signifikan, guys. Jadi kita nantikan aja ya. Berita berikutnya kita lansir dari Bain Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa pemerintah China, guys, ini menunjukkan dukungan untuk blockchain di tengah larangan kripto. Nah, ini menarik ya. Jadi Tiongkok ingin melatih 500.000 profesional blockchain menyusul peluncuran pusat penelitian blockchain nasional yang baru. Pusat penelitian yang baru saja diresmikan di Beijing ini didukung oleh Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok dan lembaga penelitian lainnya untuk memajukan pengembangan industri blockchain dan Web3 di negara tersebut. Tentu saja aplikasi teknologi blockchain yang paling terkenal adalah aset digital. Namun pemerintah Cina telah mengambil garis keras ya terhadap mata uang kripto dan melarang perdagangan kripto pada tahun 2021. Dengan demikian, mendukung sektor blockchain di negara ini berarti memisahkan teknologi ini dari kasus penggunaan mata uang kripto. Menurut South China Morning Post, selain melatih para profesional blockchain baru, pusat ini juga bertujuan untuk membangun jaringan blockchain nasional. Ini akan menghubungkan blockchain yang ada di China dan mempromosikan pengembangan lintas rantai. Contoh blockchain Cina termasuk Chainmaker yang juga dikenal sebagai Chang'an Chain. Chainmaker adalah sebuah platform sumber terbuka yang dibuat oleh Akademi Blockchain dan Komputasi Tepi Beijing. Lembaga penelitian yang didukung oleh pemerintah ini juga mengambil peran utama ya dalam pusat baru ini, guys. Dan di antara entitas yang ingin mewujudkan potensi rantai Chang'an adalah State Grid, yang berharap dapat menggunakannya untuk mencatat data siklus hidup karbon secara on-chain. Sementara itu, para pemain perawatan kesehatan Tiongkok berkolaborasi dalam rantai medis Xiaotong dibangun menggunakan Chainmaker. Rantai medis Xiaotong dirancang untuk membuat tautan data terpercaya. Dengan menggunakan platform ini, institusi medis, otoritas pemerintah, dan perusahaan asuransi akan dapat berbagi informasi melalui saluran yang dapat diverifikasi dan diamankan secara kriptografis, guys. Sementara pemerintah Cina menekankan kasus penggunaan alternatif dari teknologi blockchain, perusahaan aset digital Cina harus mencari cara untuk mengatasi larangan kripto di negara tersebut. Selain itu, permintaan mata uang kripto tetap kuat ya di antara penduduk Cina, dan larangan menyeluruh terhadap perdagangan kripto terbukti sulit untuk ditegakkan. Salah satu strategi yang terbukti efektif untuk beberapa perusahaan adalah merelokasi operasi dari daratan Cina ke Hong Kong. Berlawanan dengan sikap yang diambil oleh Beijing ya, Hong Kong telah mengembangkan iklim yang ramah untuk bisnis mata uang kripto, dan beberapa perusahaan kripto terbesar di dunia sekarang memiliki kantor di sana. Misalnya perusahaan seperti Huobi ini telah memperluas kehadiran mereka di kota ini ya, dan itu meskipun hampir dilumpuhkan oleh larangan kripto di 2021 kemarin. Namun berkat kebijakan Hong Kong yang ramah kripto,
Huobi dan rekan-rekannya kini telah memulihkan sebagian semangat mereka guys. Ini keren banget ya. Jadi kita tunggu aja nanti perkembangannya seperti apa, karena kemungkinan ya ini efeknya akan sangat besar banget seperti yang kalian tahu ya, bahwa Cina ini merupakan negara besar. Jadi apapun yang dikembangkan di Cina ini pasti efeknya akan sangat masif banget guys. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Dan untuk informasi terakhir ya, kita ingin update perkembangan dari project Bitget ya dengan tokennya Bryce. Sesuai yang ada di Twitternya, sekitar 21 jam yang lalu akun Finance Shots ini memberikan pandangannya ya untuk prediksi harga Bitcoin di 2023 sampai di 2050 guys. Kalian bisa buka nanti ya di financeshot.com, linknya akan saya kasih di deskripsi. Dimana di sini Finance Shot memaparkan ya prediksinya untuk harga token Bryce dari tahun 2023 sampai tahun 2050 guys. Nanti kalian bisa cek untuk lebih lengkapnya. Dan alasan-alasan kenapa Finance Shots memprediksikan harga Bryce per tahunnya sesuai dengan perhitungannya guys. Nah di sini adalah alasan-alasannya. Kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya ya. Kemudian sekitar 16 jam berikutnya ya, Bryce ini juga mengumumkan adanya project, di mana project ini sebenarnya ada di roadmap-nya ya, yaitu project untuk New Geo Web3 Real Estate Marketplace UI, di mana nanti pada 18 Mei 2023 Bitget ini akan meluncurkan websitenya ya ataupun UI-nya tentang Geo Web3 Real Estate ini guys untuk marketplace-nya. Nah ini menarik ya, dan ini membuktikan bahwa roadmap dari Bitget ini berjalan ya hingga saat ini guys. Ini menarik, kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya ya. Dan di sini pun diinformasikan The Game Changer ya, ada something big is coming sekitar 15 jam yang lalu. Kita akan tunggu nanti seperti apa untuk kejutannya. Dan yang menarik juga di sini ya, untuk token Bryce dari Bitget ini sudah diaudit ya oleh Certic guys, dan mendapatkan skor sekitar 81,42 ya. Ini cukup bagus kalau menurut saya pribadi. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa klik aja di sini ya untuk pemaparan lebih lengkapnya. Tapi setidaknya ini membuktikan bahwa Bitget meskipun dia mempunyai platform untuk auditnya sendiri, dia tidak melakukan auditnya dengan platform tersebut guys, tapi tetap ya menggunakan platform audit dari pihak ketiga, di mana yang ditunjuk ini adalah Certic. Dan seperti yang kalian tahu ya, Certic ini bukanlah platform audit abal-abal ya, dan sudah terbukti project-project yang diaudit oleh Certic ini biasanya projectnya akan berkembang guys, karena kredibilitas yang diberikan oleh Certic itu sendiri. Oke, ini cukup menarik ya. Jadi itu sekilas untuk update dari Bitget. Nanti kita akan coba update lagi guys, dan seperti biasa kita selalu menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace!